Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriani dari kelas 84 dengan nomor induk mahasiswa 1947 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi pada anak autisme. Autisme bukan suatu gejala penyakit, tetapi berupa sindrom atau kumpulan gejala di mana terjadi penyimpangan perkembangan sosial, kemampuan berbahasa, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga anak autisme itu seperti hidup dalam dunianya sendiri. Dengan kata lain, pada anak cuma terjadi kelainan emosi intelektual dan kemauan atau gangguan pervasif. Adapun penyebab anak autis, yang pertama faktor genetika, yang kedua kelainan anatomis otak, yang ketiga disfungsi metabolik, yang keempat teori kelebihan opioid dan hubungan antara diet protein, kasein, dan gluten. Karakteristik autisme. Yang pertama, interaksi sosial. Contohnya yang pertama, tidak tertarik untuk bermain bersama teman atau lebih suka menyendiri. Yang kedua, tidak ada atau sedikit kontak mata atau menghindar untuk bertatapan. Yang ketiga, senang menarik-narik tangan orang lain untuk melakukan apa yang ia inginkan. Misalnya bila ia ingin meminta minum. Yang kedua, komunikasi, bicara, bahasa, dan berkomunikasi. Contohnya yang pertama, perkembangan bahasa lambat atau sama sekali tidak ada. Yang kedua, senang meniru atau membeo. Bila senang meniru, dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Yang ketiga, anak tampak seperti tuli, sulit berbicara atau pernah berbicara tapi sirna. Yang keempat, kadang kata-kata yang digunakan tidak sesuai artinya. Yang kelima, mengoceh tanpa arti yang berulang-ulang dengan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain. Bicara tidak dapat dipakai untuk alat berkomunikasi. Yang keenam, sebagian dari anak ini tidak berbicara atau sedikit berbicara sampai usia dewasa. Pola bermain. Contohnya yang pertama, tidak bermain-main seperti anak-anak pada umumnya. Yang kedua, senang akan benda-benda yang berputar seperti kipas angin dan gasing. Yang ketiga, tidak bermain sesuai fungsi mainan, misalnya sepeda dibalik lalu rodanya diputar-putar, tidak kreatif dan tidak imajinatif. Yang keempat, dapat sangat lekat dengan benda-benda tertentu yang dipegang terus dan dibawa kemana-mana. Yang keempat, gangguan sensoris. Contohnya yang pertama, bila mendengar suara keras langsung menutup telinga. Yang kedua, sering menggunakan indera pencium dan perasaannya seperti senang mencium-cium, menjilat mainan, atau benda-benda. Yang ketiga, dapat sangat sensitif terhadap sentuhan, seperti tidak suka dipeluk. Yang keempat, tidak sensitif terhadap rasa sakit dan rasa takut. Yang kelima, perkembangan terlambat atau tidak normal. Contohnya yang pertama, perkembangan tidak sesuai seperti pada anak normal, khususnya dalam keterampilan sosial, komunikasi, dan kognisi. Yang kedua, dapat mempunyai perkembangan yang normal pada awalnya, kemudian menurun atau bahkan sirna. Misalnya, pernah dapat berbicara, kemudian hilang. Yang keenam, penampakan gejala. Yang pertama, gejala di atas dapat mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil. Biasanya sebelum usia 3 tahun gejala sudah ada. Yang kedua, pada beberapa anak sekitar umur 5-6 tahun, gejala tampak agak berkurang. Menurut hadis, penanganan siswa autisme dalam proses belajar mengajar adalah yang pertama, memberikan reinforcement. Yang kedua, tidak memberi waktu luang bagi anak untuk asyik dengan diri sendiri. Yang ketiga, siapkan kegiatan yang menarik dan positif. Yang keempat, menciptakan situasi yang kondusif bagi anak, tidak menyakiti diri. Yang kelima, berusaha mencari dan menemukan penyebabnya. Yang keenam, berusaha menenangkan anak dengan cara tetap bersikap tenang. Yang ketujuh, setelah kondisi emosinya mulai membaik, kegiatan dapat dilanjutkan. Yang pertama, autis ringan. Pada kondisi ini,
Anak autis masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Yang kedua, autis sedang. Pada kondisi ini, anak autis masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Yang ketiga, autis berat. Anak autis yang berada pada kategori ini menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Adapun kebutuhan anak autis yang pertama ABA atau Applied Behavioral Analysis, selanjutnya terapi cara bermain, fisik, sosial, okupasi, perilaku, visual, biomedic treatment, sensory integration, terapi musik, dan terapi perkembangan. Selanjutnya, pembelajaran integratif anak autis. Pertama, mengintegrasikan anak autisme dengan anak normal sepenuhnya. Kedua, mengintegrasikan pendidikan anak autisme dengan pendidikan pada umumnya. Ketiga, mengintegrasikan dan mengoptimalkan perkembangan kognisi, emosi, jasmani, intuisi pada autisme. Selanjutnya, mengintegrasikan apa yang dipelajari di sekolah dengan tugas masa depan. Selanjutnya, mengintegrasikan manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Adapun metode pembelajaran anak autisme. Pendekatan pembelajaran anak autisme salah satunya yaitu Discrete Trial Training atau biasa disingkat dengan DTT, di mana training ini didasarkan pada teori Lovaas yang mempergunakan pembelajaran perilaku. Nah, dalam pembelajarannya digunakan stimulus, respon, atau dikenal dengan operan conditioning. Selanjutnya, dalam praktiknya guru memberikan stimulus pada anak agar anak memberi respon. Nah, selanjutnya apabila perilaku anak itu baik, maka guru memberikan reinforcement atau penguatan. Sebaliknya, perilaku anak yang buruk dihilangkan melalui time out atau hukuman atau kata tidak.